Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum masuk ke tema, saya doakan semoga sobatku sekalian kesemuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau, pasti akan aku kabulkan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang hamba itu memperbanyak doa. Maka tatkala seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengecap orang tersebut, memvonis orang tersebut adalah orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, maha kuat dan maha segala-galanya. Mustahil seorang hamba tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tawarkan orang-orang yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk berdoa. Berdoalah kamu. Ini adalah seruan. Allah menyeru kepada hambanya berdoa kepada Allah. Dan Allah tawarkan juga, pasti akan Allah kabulkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata doa ini adalah inti sarinya ibadah. Kenapa demikian hadirin? Setelah selesai sholat, kita diperintahkan untuk berdoa. Nah, di dalam sholat tersebut hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah puasa juga seperti itu. Sebelum sahur kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Bahkan sebelum berbuka puasa, ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bahkan ada doa buka puasa juga. Puasa adalah ibadah. Nah, kemudian doa adalah inti sarinya ibadah. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sepele saja kita diperintahkan untuk berdoa. Suatu misal, tatkala kita makan, ini perkara yang sepele. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala makan. Hewan makan, baik hewan yang melata di bumi ataupun hewan yang ada di angkasa, hewan yang ada di dalam air, semuanya makan. Manusia juga makan. Untuk membedakan antara manusia dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya adalah kita memohon kepada Allah ataupun berdoa sebelum makan. Bahkan setelah makan pun kita diperintahkan untuk berdoa. Perkara yang ringan, tatkala kita tidur juga ada doa tidur dan ada doa bangun tidur. Inilah pentingnya doa. Jadi aktivitas kita dalam keseharian semuanya diliputi dengan doa.
Untuk itu kita harus memperbanyak doa. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tawarkan kepada kita, berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memperbanyak daripada doa. Baik doa yang kita lakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah. Saking pentingnya ini doa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika di atas muka bumi ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah doa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaannya itu kepadanya, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan keburukan yang sebanding dengannya, selama dia tidak berdoa untuk perbuatan ataupun memutuskan kekerabatan. Seorang laki-laki dari suatu kaum berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak karunia-Nya. Dalam riwayat Hakim disebutkan, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan untuknya pahala yang sebanding dengannya di akhirat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat ataupun lambat, besar ataupun kecil, nampak ataupun tidak nampak, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Tanpa kita sadari, doa yang hari-hari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pasti akan kabulkan. Kalau tidak hari ini, mungkin esok hari ataupun tahun depan. Bahkan tatkala kita membutuhkan doa tersebut di kubur ataupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Hal ini sesuai dengan hadis di atas tadi. Allah akan menyimpan untuknya pahala yang sebanding dengannya di akhirat, ataupun yang sebanding dengan doa yang ia panjatkan. Suatu misal, dia berdoa memohon keselamatan, ternyata tatkala di dunia dia tidak mendapatkan keselamatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya dan akan memberikan keselamatannya itu di akhirat kelak. Penting untuk kita memperbanyak doa. Baik kita lakukan secara individual ataupun bersama orang banyak. Baik kita lakukan dengan cara sendiri-sendiri ataupun dengan cara berjamaah. Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seorang laki-laki yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tawaju, dengan khusyuk. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhenti dan mendengarkan doa orang tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doanya akan dikabulkan jika dia menutupnya dengan amin. Seorang laki-laki dari mereka bertanya, dengan amin ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah dengan amin. Karena jika ia menutupnya dengan amin, maka doanya akan dikabulkan. Kemudian laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi pun berlari dan menemui pemuda yang sedang berdoa tadi. Wahai si fulan, tutuplah doamu itu dengan amin dan bergembiralah. Maknanya bergembira bahwa doamu akan dikabulkan. Perkataan amin akan menentukan doa seorang hamba. Doa dengan sungguh-sungguh,
dan ditutup dengan amin. Mohon dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu perhatiannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala ada seorang laki-laki yang sedang berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengetahui bahwasanya doanya akan lambat dikabulkan. Maka Nabi pun memberitahukan kepada sahabat yang lainnya dengan isyarat, seolah-olah Nabi memerintahkan pemuda tadi agar mengucapkan amin di akhir doanya ataupun menutup doanya dengan ucapan amin. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berkali-kali memberikan perhatiannya kepada umatnya hari ini. Dengan ucapan amin, maka seorang hamba akan mendapatkan kegembiraan dengan dikabulkannya doa. Maka di dalam sholat pun, tatkala imam membaca suratul Fatihah, di akhir surat Fatihah, tatkala imam selesai mengucapkan waladhdallin, maka seluruh jamaah dan imam pun mengucapkan amin. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apabila aminnya mereka yang sedang melaksanakan sholat berjamaah berbarengan dengan aminnya para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya serta mengabulkan apa yang menjadi hajat ataupun permintaannya. Nah, ternyata selain aminnya sendiri, juga amin dianjurkan untuk berjamaah seperti sholat tadi. Jadi bagaimana dengan doa berjamaah? Satu orang berdoa dan orang yang lainnya itu mengaminkan. Mari kita dengar penjelasan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jajatami'u mala'um fiyada'u ba'duhum wa yu'aminul ba'du illa ajabahumullah. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam, jika sejumlah orang berkumpul, kemudian sebagian dari mereka berdoa dan sebagian yang lain mengamininya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan mereka. Ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada satu jamaah yang besar ataupun jika ada suatu perkumpulan, apabila satu orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagian dari mereka, orang-orang yang hadir di sana, mengaminkan apa yang didoakan oleh satu orang tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan mereka. Yang dimaksud permohonan mereka, kata-kata mereka ini berarti kesemuanya yang hadir ataupun kesemuanya yang ada dalam majelis ataupun perkumpulan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Untuk itu, marilah kita memperbanyak doa dan doa yang banyak dan doa bersama orang yang banyak. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa seseorang, maka karunia seorang pun akan tercurah kepadanya. Hendaknya doa kita ucapkan dengan merendahkan diri bahwasanya kita memang benar-benar manusia yang doib, benar-benar seorang hamba yang meminta kepada Sang Kholik
kepada zat yang maha perkasa, zat yang maha agung, zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengucapkan kata-kata yang sombong dalam doa kita. Hendaknya kita ucapkan dengan perkataan ataupun suara yang lembut. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Kemudian di dalam doa kita dianjurkan harus doa yang benar-benar kita memohon dan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas keagungan, kekuasaan, kehebatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Dan hendaknya kita doa, dalam doa tersebut doa yang menyeluruh. Suatu misal, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk kedua orang tua kita. Selanjutnya, minal muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat, kepada seluruh kaum muslimin laki-laki dan perempuan, ataupun kaum mukmin laki-laki ataupun perempuan. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiallahu anha, yastahibul jawami aminat doa wa yada'u masi wazalik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai doa yang menyeluruh dan menolak selain itu. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya sangat jelas betapa pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang benar-benar kita seorang hamba yang dhaif, yang tiada daya dan upaya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang maha perkasa. Untuk itu, marilah kita memperbanyak memohon, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita setelah mendengarkan sedikit penjelasan ini bisa lebih memperbanyak lagi doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga setiap sobatku siapa saja dan di mana saja yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.